Nah, dalam penjualan itu ada yang modelnya jualan ke korporat, jadi ke perusahaan, ke lembaga, bisnis to bisnis, B2B. Ada yang ke consumer langsung, ke pelanggan, ke pengguna langsung, business to consumer, B2C. Biasanya kalau B2C itu produk-produk yang cepat habis, fast moving consumer good. Misalnya apa? Sabun, pasta gigi, apalagi minyak rambut, ya. Itu butuh channel distribution. Jadi biasanya dijualnya kalau di pasar becek itu ada toko, second dealer, agen gitu. Nanti ada retailer. Kalau di modern market ada retail store, bisa hypermarket, bisa minimarket. Di sini ada warehouse. Warehouse-nya biasanya di tiap kabupaten ada tuh, di kota. Kalau B2B, kita punya produk biasanya agak sedikit technical atau engineering nih. Jadi dia jualnya ke korporat, biasanya services. Contoh misalnya bisnis saya B2B. Jadi saya jual mechanical products, valve, import dari Eropa, jualnya ke BUMN karya. Dia bikin proyek apa, kita jual apa. Jadi ke korporat. Model bisnisnya saya lebih simpel, kadang-kadang nggak punya gudang juga bisa, langsung import dari luar negeri, langsung ke site. Gitu. Kita bayar cukai segala macam, nggak nginep dulu, nginep ya cuman diimportir aja gitu, forwarder, kita bawa pakai tracking, kirim ke site, habis itu cek, langsung bayar. Jadi lebih mudah B2B sebenarnya. Kalau B2C itu lebih challenging karena di situ ada stok, ya kan, nanti ada rata-rata penjualan per pekan, ya, ada tim distributor. Itu kalau B2C. Dengan berkembangnya bisnis di era digital sekarang, teman-teman UKM juga banyak melakukan B2C. Jadi ada istilah sekarang agen, ya, ada misalnya dia tidak membeli barang langsung, ya, tapi dia jual lagi gitu. Jadi dia tidak mengeluarkan modal, jadi konsinyasi gitu. Tapi dia aktif berjualan di internet misalnya. Oh, dropshipper dia bisa. Itu adalah model bisnis B2C. Jadi dia kadang-kadang stoknya dia nggak beli sendiri, tapi di distributor dia sebagai seller atau dropshipper. Dalam penjualan B2C, business to consumer, itu ada istilah yang kita kenal dengan CDM, Coverage, Distribution, Merchandising. Coverage itu adalah bagaimana kita mengcover satu wilayah. Ya, misalnya kita mau melakukan menjual sabun nasional nih, kita menguasainya mana dulu nih? Pulau Jawa dulu, Jawa Sumatera, atau maksudnya Kalimantan, 3 nih. Nah, itu coverage. Jadi strateginya berbeda ketika kita menentukan tempat yang berbeda, yang kita cover yang mana. Nah, distribution ini adalah kan CDM ya, D-nya distribution adalah penyaluran barang-barang tadi, sabun tadi, ke distributor-distributor di coverage area tadi. Jadi kalau kita menentukan tadi Jawa, coverage kita Jawa nih, terus kita tiba-tiba kirim ke Papua, itu nggak nyambung. Jadi distributionnya harus di dalam coverage area. Kalau kita menentukan Sumatera, distributionnya misalnya kita deal dengan distributor-distributor di Lampung, Palembang, Medan misalnya. Berarti Aceh belum masuk. Jadi distributornya masih di situ. Jadi walaupun coveragenya Sumatera, tapi distribution area-nya masih sekitar itu misalnya. Nah, itu yang dimaksud dengan distribution. Nah, yang terakhir merchandising adalah penampakan. Jadi kelihatan secara visual. Kalau kita masuk coverage-nya Sumatera, distributornya tadi, distributionnya di kota-kota yang ditentukan tadi, maka di situ harus ada pertanda kalau kita aktif. Jadi biasanya baligonya dimunculkan di situ, Lifebuoy. Sehingga kita nggak buang-buang budget yang percuma. Jadi kalau merchandising-nya di Aceh misalnya, kita distribution coverage-nya di Lampung aja misalnya. Itu kan sayang ya. Orang ngelihat logo sabun kita gitu, tapi dia pas mau beli nggak ada barangnya. Itu percuma. Apalagi misalnya diiklankan gitu, di radio setempat misalnya di Aceh. Itu nggak nyambung.
Jadi harus nyambung tuh antara coverage, distribution, merchandising. Nah itu di level kota ya, wilayah. Kalau di level toko ya, kita sering lihat toko, misalnya toko Abun. Abun ini pemilik toko. Ditulis dalam bentuk baligo, di situ ada nama Abun, latar belakangnya ada gambar sabun kita tuh. Nah itu merchandising, jadi kelihatan di tokonya. Sehingga orang kalau mau beli ke toko Abun, sabun kita ada di situ. Nah saya kira penjualan dari mulai menjual diri ya, kemampuan untuk presentasi, ya, negosiasi, ya, kemampuan untuk CDM, pemahaman mengenai sales cycle atau siklus penjualan itu sangat diperlukan bagi setiap salesman, setiap tenaga penjual. Tetapi harus disadari bahwa kemampuan menjual diri tadi, itu juga bermanfaat bagi orang-orang yang non-sales, orang-orang yang di back office, orang-orang di R&D, orang-orang di misalnya divisi-divisi yang tidak berhubungan di manufacturing gitu. Dia nggak menjual nih barang, tapi karena dia punya kemampuan salesmanship, kemampuan untuk menjual dirinya, kemampuan untuk melayani, pemahaman mengenai pentingnya dia menjadi solusi bagi partner kerjanya, bisnis partnernya, baik di internal maupun eksternal company atau perusahaan atau BUMN desa, BUMDes, maka value itu akan membawa level lembaga yang dia bekerja, institusi yang dia ada, itu ke tingkat yang lebih baik. Gitu. Ya kita bisa bayangkan orang-orang yang punya spirit untuk melayani seperti itu sehingga value-nya bisa besar. Gitu. Saya kira itu pentingnya penjualan atau teknik penjualan yang harus kita pahami.